dengan tuntutan Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat TKN, dan pendekatan politik sendik terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asma-cita termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal lagu kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah, KPK, Kejaksaan dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. Tiga, pemerintah, KPK, Kejagung dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Selek, Tommy Wiranto, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. Empat, pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif, pengelolaan dan pelaksanaan APBN, hutang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Bus Medan, dan lain-lain. Lanjut. Kami tidak membutuhkan uang itu, kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi.
Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rejim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Halo sahabat politik, selamat datang kembali di saluran ini. Pada kesempatan kali ini, kita telah bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan cuplikan video yang sangat menarik dan syarat akan isu-isu kritikal. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai dinamika dan isu hangat yang sedang menjadi sorotan publik saat ini, saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkenan memberikan tanggapan di kolom komentar serta menekan tombol subscribe. Hal ini sangat penting agar Anda senantiasa mendapatkan pembaruan informasi yang relevan, faktual, dan mendalam dari kami. Melalui cuplikan tayangan yang baru saja kita simak, terlihat jelas beragam respon serta pandangan kritis yang disampaikan oleh masyarakat netizen terkait polemik ini. Pada kesempatan ini, mari kita kaji dan ulas secara seksama beberapa poin tanggapan publik untuk memahami bagaimana aspirasi serta pandangan dan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Poin pertama, aspirasi penegak hukum dan keadilan. Akun Sutarto merespon dengan tegas mendesak pihak berwenang untuk melakukan penindakan hukum terhadap keluarga pihak terkait secara adil dan transparan. Akun Petanko menyatakan dukungannya secara penuh terhadap gerakan penegak kebenaran dan keadilan demi kepentingan umum. Akun Mas Sadi menyampaikan harapannya agar tatanan pemerintahan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dapat segera direformasi secara mendasar. Akun Arifin menegaskan pandangannya bahwa seluruh bentuk kebohongan publik pada akhirnya akan terungkap seraya mengecam pihak-pihak yang dianggap telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin kedua, kritik terhadap tata kelola dan pengawasan aparat. Akun Shopping yang Irfan menyoroti aspek kesadaran publik yang kian meningkat. Mereka menekankan bahwa masyarakat saat ini semakin cerdas dalam menilai situasi politik yang tidak mudah terpengaruh oleh pembagian bantuan sosial secara mendadak. Akun Mardian dari Bengkulu serta akun Sriono memberikan kesentilan tajam terkait simbol-simbol kekayaan atau perlindungan fisik yang diduga digunakan untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi. Akun Saji Iman Sutrisno dan Bambang Sukisno secara berurutan menyuarakan pentingnya tindakan nyata untuk membongkar fasilitas tersembunyi yang diduga menyimpan dana hasil korupsi, menyita seluruh aset negara yang disalahgunakan serta mengembalikan supremasi hukum di tanah air. Poin ketiga, harapan reformasi dan kesadaran bernegara. Akun Martiana dan Bunga Matahari menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pemborosan anggaran negara
demi kepentingan kelompok tertentu, seraya mendoakan agar perjuangan bangsa Indonesia senantiasa mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akun Bung Julius dan Rosmani Manggasariwahi. Pentingnya pemahaman seluruh elemen masyarakat mengenai kondisi bangsa saat ini. Mereka berharap agar penyelamatan aset negara serta penegakan hukum terhadap oknum aparatur negara yang dapat direalisasikan demi kesejahteraan rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Baiklah teman-teman, tidak kalah menariknya komentar-komentar dari teman-teman kita netizen. Mari kita bacakan satu persatu. Teman kita Berkah Berbagi berkomentar, ya Allah, lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia. Teman kita Putra Putrajaya berkomentar, bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman kita Joko Jakarlolo berkomentar, bangkit dan lanjutkan buat besar demo, kita kompak, setiap kota kompak pasti hancur. Teman kita Heri Barkot berkomentar, semakin hancur negara ini. Teman kita Rojikin berkomentar, hancurkan apa yang telah Jokowi lakukan, mendukung demo mahasiswa. Teman kita Abang Nick berkomentar, wajib musnahkan otak koruptor berjemaah, bila lembaga hukum tersuap rakyat wajib mengusut. Teman kita Erianto berkomentar, ya Allah tunjukkan kebenaran. Kita lanjut, teman kita Zulzet berkomentar, saatnya semua koruptor dibasmi. Kita lanjut, teman kita Eli Dasma berkomentar, aneh bangsa Indonesia telah direndahkan, diremehkan oleh ijazah palsu. Di mana harga diri negara ini? Teman kita Fatima Sahzarwah berkomentar, mantap bos, duitnya di bunker. Teman kita Sri Tuti berkomentar, sabar ada batasnya, biar paham seperti apa kondisi rakyat saat ini. Teman kita Soeharto berkomentar, yuk bergerak sekarang, rakyat untuk kemajuan negara. Kita lanjut, teman kita Beban Timo berkomentar, kezaliman tidak mengalahkan kebenaran, pasti hancur. Teman kita Pak Sugeng berkomentar, cari gergaji besi. Teman kita Ngepsguek berkomentar, waduh rupanya Jokowi sudah persiapannya rupanya, wah sadar diri aja, akui aja apa adanya. Teman kita Ade Rahmat berkomentar, tangkap saja. Teman kita Rahel Justosoid berkomentar, sudah nyerah sama rakyat. Teman kita Kusumen berkomentar, Allahu Akbar. Teman kita Tono Dumartono berkomentar, rakyat Solo marah karena dizolimi JKW. Teman kita Johari berkomentar, alhamdulillah. Teman kita Hartun Sumberber berkomentar, Prabowo tidak berani mengambil keputusan karena dia hanya macan sirkus. Teman kita Nurma Basi berkomentar, semoga pejuang dilindungi Allah, selanjutnya perjuangan ini akan berlangsung secara damai. Teman kita Rahardin berkomentar, rakyat harus bersatu karena yang dipakai keluarga itu uangnya rakyat, jadi kita harus menghancurkan rumahnya. Teman kita Rini Halwil berkomentar, hancurkan para dajjal dan kroninya, termul adili Joko Widodo dan kroni-kroninya. Teman kita Yevina berkomentar, kegelapan habis terang terbit.
Teman kita Supreman berkomentar kalau aparat tak patut hukum, rakyat juga melanggar hukum. Teman kita Rusmini berkomentar Jokowi tidak pantas terima uang pensiun dari rakyat. Geledah rumahnya pasti banyak harta karun di sana. Teman kita Pini Helman berkomentar maju terus demi negeri kita. Teman kita Andeung Malnizara berkomentar hajar dengan eksavator aja biar cepat terbuka pagar tersebut. Teman kita Bambang Dipresetio berkomentar alhamdulillah jika Joko Widodo benar-benar didemo, kalau bisa seret sampai mulutnya sekalian nggak bisa ngomong soal ijazah. Teman kita Ilham Masih Nojo berkomentar buka bunkernya, kalau aja ada duitnya ambil bagian-bagian, hancurkan semuanya. Teman kita Mau Naon berkomentar wih mantap banget tuh, oke sohib dan tidak kasihan. Teman kita Masa Jujutnya berkomentar perjuangan kebenaran semoga sukses dan lancar, seret Jokowi perusak bangsa. Teman kita Nursid Gultom berkomentar akhirnya terjadi juga. Teman kita Koko Wiharsono berkomentar turunkan Prabowo. Teman kita Darso B berkomentar susah amat sih ngadilin orang satu ini. Teman kita Warwuyono berkomentar lawan semua bentuk kezaliman. Teman kita Muadin Cacat berkomentar setuju banget. Teman kita Bang Dodidoni berkomentar lanjut terus generasiku. Teman kita Prapisnono berkomentar hancurkan. Teman kita Saflia berkomentar lindungi mereka ya Allah. Teman kita Siti Warsida berkomentar sehat selalu pejuang bangsa. Teman kita Wula-Wulayan berkomentar yang luar biasa, seorang mantan pejabat seharusnya punya moralitas yang tinggi, apalagi seorang mantan presiden. Teman kita Pak Tartanan berkomentar betul, berefort terus biar kapok. Teman kita Seven Liombing berkomentar panggil tukang las, semprot pakai api, putus itu pagar itu. Teman kita Anang Sandroni berkomentar satu cara merubah kebiadaban Jokowi saat jadi presiden adalah dengan revolusi adili Jokowi. Dialah yang membawa bangsat negara ini. Teman kita Adrotet berkomentar mantap lanjut. Teman kita Yusman berkomentar terima kasih rekan pejuang yang sangat saya apresiasi. Perjuangan teman-teman semoga dilindungi Allah SWT. Doa kami selalu menyertaimu. Demikianlah pendapat daripada teman-teman kita netizen. Dan teman-teman netizen semuanya, mari kita kawal terus politik negara kita ini supaya menjadi negara yang paling baik dan benar-benar negara demokrasi. Salam NKRI harga mati.